Yang menyakitkan bukan kehilangan, tapi penerimaan. Ada luka yang tidak langsung terasa saat sesuatu pergi. Yang terasa justru datang belakangan. Pelan, diam-diam, ketika kita sadar bahwa hidup tidak akan kembali seperti yang kita bayangkan. Dan disitulah rasa sakit itu benar-benar mulai tinggal. Pada awalnya, kita tidak menyebutnya penolakan. Kita hanya merasa lelah, kesal tanpa alasan yang jelas, marah tapi tidak tahu harus kepada siapa. Kita tetap bangun pagi, tetap menjalani hari, tetap tersenyum di tempat yang mengharuskan kita terlihat baik-baik saja. Namun, di dalam, ada bagian diri yang terus berkata, seharusnya tidak begini. Kalau saja aku lebih kuat, kalau saja waktu bisa diputar. Penolakan seringkali tidak berisik. Ia sunyi. Ia menyamar sebagai harapan kecil yang kita pelihara diam-diam. Harapan bahwa keadaan akan berubah dengan sendirinya, bahwa seseorang akan kembali, bahwa hidup akan mengerti perjuangan kita dan tiba-tiba menjadi lebih adil. Kita menunda menerima, bukan karena keras kepala, tapi karena hati belum siap kehilangan versi hidup yang pernah kita impikan. Di titik tertentu, hidup berubah menjadi arena tarik-menarik. Di satu sisi, harapan yang keras kepala. Di sisi lain, kenyataan yang terus berdiri tanpa kompromi. Kita berjuang mempertahankan harapan, bukan karena yakin, tetapi karena takut. Takut jika harapan dilepaskan, maka tidak ada lagi yang tersisa. Takut jika berhenti berharap, itu berarti semua perjuangan selama ini sia-sia. Padahal, menerima bukan berarti kalah. Menerima bukan tanda kita lemah. Seringkali, menerima justru adalah perlawanan paling sunyi terhadap rasa lelah yang sudah terlalu lama kita pendam. Namun, konflik ini tidak selesai dalam satu malam. Ia berputar, datang dan pergi. Kadang kita merasa sudah ikhlas, lalu satu kenangan kecil meruntuhkan semuanya lagi. Dan itu manusiawi. Sampai akhirnya, ada satu hari, bukan hari yang istimewa, tidak ada kejadian besar, tidak ada air mata dramatis, hanya rasa capek yang berbeda. Capek yang tidak ingin melawan lagi, capek yang tidak ingin menjelaskan apapun, capek yang tidak meminta keadaan berubah. Diam, hening. Pada momen itu, kita mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi berat. Melawan kenyataan tidak membuat luka sembuh. Ia hanya membuat kita kehabisan tenaga. Dan untuk pertama kalinya, kita berhenti bertanya, kenapa ini terjadi? Lalu pelan-pelan bertanya, bagaimana aku bisa hidup dengan ini? Menerima bukan berarti semuanya menjadi baik-baik saja. Tidak ada janji bahagia. Tidak ada akhir yang sempurna. Menerima hanyalah kejujuran. Kejujuran bahwa ini memang hidup yang sedang kita jalani sekarang. Bukan hidup yang kita rencanakan. Bukan hidup yang kita banggakan, tapi hidup yang nyata. Menerima berarti berhenti menyakiti diri sendiri dengan terus berharap pada sesuatu yang sudah tidak memilih kita. Menerima berarti memberi izin pada diri sendiri untuk bernafas, meski nafas itu masih berat. Dan di sanalah, perlahan, kelegaan muncul. Bukan karena luka hilang, melainkan karena kita berhenti menusuknya setiap hari. Di titik itu, kita mulai menemukan ruang hening, tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Bukan tempat yang menyembuhkan segalanya, tapi tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura kuat. Jika hari ini terasa lebih berat dari biasanya, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin karena kamu sedang berada di ambang kejujuran dengan hidupmu sendiri. Tidak apa-apa jika proses ini pelan. Tidak apa-apa jika hatimu belum rapi. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar menerima satu nafas demi satu nafas. Beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki, tapi kita masih bisa memilih untuk berhenti berperang dengan kenyataan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Ruang hening, tempat pulang bagi jiwa yang lelah.
Jika kamu merasa ditemani, kamu boleh kembali lagi. Jangan lupa like, tulis ceritamu di kolom komentar, bagikan ke orang yang mungkin butuh, dan subscribe agar kita bisa berjalan pelan bersama.